Halo? Halo. Ya, silakan. Nyalakan kamera dulu, kita ngobrol dengan tujuan yang baik, jangan saling menghujat ya. Ayo. Tapi kalau bisa jangan kameranya ke arah matahari, Bang, karena silau. Coba diputar dulu kameranya. Nah, ya silakan. Bang Sabam Oke. Alomuan, ya Nah, silakan. selamat malam, Bang Iris. Selamat malam juga, silakan. Saya Masih luar silau loh, biasa. masih silau. Coba Pancasila. masih putar, jangan. Nah, begitu. Oke. Nah, ya, silakan. Oke, silakan. Apa kira-kira yang mau diluruskan dari pemahaman saya? Saya mengatakan bahwa Yesus hamba Tuhan. Terus apa lagi? Apalah yang Ya. kira-kira Anda tahu bahwa saya itu sesat? Pemahamannya yang salah. Saya tidak mengatakan Anda sesat. Mungkin sih saya mau belajar begini. Manusia jatuh ke dalam dosa. Oke. Makasih Bang Tobias. Jadi Makasih. pada mulanya manusia jatuh ke dalam dosa, menyesal nggak Tuhan membuat undang-undang itu? Menyesal nggak Tuhan membuat undang-undang? Ya tidaklah. Tidak. Menyesalkan manusia itu. Mengapa manusia itu seperti itu? Gitu. Ya kan? Singkat ceritanya begini. Buah yang terlarang itu janganlah kau makan. Itu poinnya. Oke. Ya kan? Nah, jadi tapi lari dari topik, Bang. Karena topik kita bukan itu. Saya nggak pernah bahas buah, saya nggak pernah bahas itu. Statement saya ya, misalnya saya mengatakan bahwa menyalibkan Yesus itu keinginan jahat iblis. Makanya rencana untuk membunuh Yesus, menyalibkan Yesus itu adalah rencana dari iblis, rencana dari setan. Nah, gara-gara saya ngomong gitu katanya dibilang, wah Edis berkata begini, penyaliban adalah rencana setan. Nah, berarti keselamatan kita adalah hasil daripada setan gitu. Nah, itu. Terus, apalagi saya mengatakan bahwa Yesus hamba Tuhan. Coba yang mana? Yang mana yang kira-kira Anda dapati bahwa statement saya itu salah? Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Oke, saya setuju, ya kan. Cuman kita tidak lari kemungkinan tetap dari dasarnya kan, dasar sumber sejarah ya kan. Oke, berarti kita dapati di sini Abang Sabam tidak kontra ternyata. Saya pikir tadi kontra. Begitu. Kita naikkan dulu Bang yang kontra ya Bang ya. Aku pikir tadi kontra, mau meluruskan begitu. Ya, ini mau meluruskan. Yang mana yang mau diluruskan? Pandangan saya mana yang mau diluruskan? Sumbernya begini loh, maksudku. Kita belajar dulu dari sumber dosanya dulu. Maksudnya? Bukan, statement saya aja gini. Karena gini, statement saya itu memang statement yang kalau kata orang itu statement pinggir jurang begitu. Karena orang melihatnya itu terkaget dan salah paham gitu. Kenapa? Karena konteksnya saya lagi ngomong sama orang Islam. Kalau saya nggak lagi ngomong sama orang Islam, pasti bahasa saya nggak seperti itu. Kenapa bahasa saya demikian? Karena pada waktu itu sedang debat dengan orang Islam. Gitu. Karena lagi debat dengan orang Islam, maka saya gunakan bahasa-bahasa yang berasal dari mereka. Gitu. Contoh, pada waktu itu saya lagi debat dengan Yusuf PI. Bilang begini. Setan berjasa, katanya. Nonton nggak waktu saya debat dengan Yusuf PI? Iya. Nah, dia kan berkata setan berjasa. Loh, kok bisa setan berjasa? Kan begitu. Loh, iyalah, karena kan yang menyalibkan Yesus kan setan katanya. Yang berencana menyalibkan Yesus. Berarti setan berjasa dong dalam keselamatan. Saya baliklah sama dia, logikanya begini. Oke, Muhammad kan diracun dalam pemahaman orang Islam. Nah, ketika dia diracun tersebut, meninggal dia, wafatlah dia dalam keadaan syahid. Syahid
mati karena diracun. Nah karena itu dia masuk surga menurut orang Islam. Lalu saya bilang begini, nah berarti menurut logikamu berarti yang meracun Muhammad itu berjasa membuat Muhammad masuk surga. Kan gitu logikanya dia. Saya balikin, cara berpikirnya bukan begitu. Muhammad masuk surga menurut orang Islam karena dia melakukan perintah-perintah Allah. Nah ketika dia melakukan perintah-perintah Allah itu ada yang gak suka dengan dia. Diracunlah dia, meninggallah dia. Nah keselamatan atau masuk surganya Muhammad itu bukan karena jasanya yang racun itu. Ini logikanya gimana? Begitulah. Sama seperti ketika Yudas. Yudas kan dirasuki oleh setan, betul? Ya. Ketika Yudas dirasuki oleh setan, dia ngasih tahu sama ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di sini mereka bersembunyi. Nah, datanglah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa Tuhan Yesus, kemudian disidang bla bla bla, sampailah pada titik di hadapan Pontius Pilatus, mereka berteriak, "Salibkan dia," katanya, betul? Betul. Orang-orang yang berteriak salibkan dia itu kerasukan Roh Kudus atau kerasukan iblis? Iblis. Iya, tetapi apakah gara-gara Yesus disalibkan gitu langsung mereka berjasa ini? Makanya ini kalian perlu baca Alkitab lagi gitu loh. Kan saya bilang, makanya kalau nggak nonton debat saya itu ya jangan komentar, nonton dulu lah, belajar memahami gitu loh. Seperti itu. Ya, makanya saya bilang keinginan yang ingin supaya Yesus disalib itu setan. Tetapi setan tidak berjasa dalam keselamatan. Yang berjasa dalam keselamatan adalah Yesus. Ketaatan Yesus. Keberanian Yesus memberitakan firman Tuhan. Itu sampai dia disalibkan pun dia tidak melawan. Dia tidak mengutuk. Dia tidak melakukan kejahatan. Justru itu kesetiaan mereka, kesetiaan Tuhan Yesus sampai mati disalibkan. Itulah kemenangan. Makanya Bapa di surga membangkitkan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah kemenangan kita. Gitu loh. Makanya kita bernyanyi salibmu, salibmu. Orang langsung jadi salah paham. Berarti salib karya setan dong. Yang saya omong itu salib itu yang mana? Gitu loh. Makanya orang-orang kan kadang-kadang gak nonton dari awal gitu loh. Seperti itu Bang Sabam. Oke, makasih. Maksudku, aku pingin pencernaan begini. Karena aku pun sisinya penasaran ya. Manusia jatuh ke dalam dosa ini. Ya, bolehlah saya tukar pikiran dengan Bang Edis. Karena Bang Edis kan yang sudah memahami dan menguasai akan Injil. Saya tidak berani mengatakan menguasai. Saya belum pernah mengklaim demikian. Begitu. Cuman saya baca Alkitab itu sering. Begitu. Untuk Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu 40 kali sudah. Ya puji Tuhan. Walaupun saya nggak ngitung ya, perkiraan saya seperti itulah. 40 kalian saya baca itu. Seperti itu. Begitu. Ya, yang menjadi dilema saya baca ini di Injil kan, di Alkitab dari Perjanjian Lama. Saya pulang-pulang saya baca, saya pulang-pulang saya baca, saya pulang-pulang saya baca. Kategori manusia jatuh ke dalam dosa jalan dulu. Ya, karena itu tidak ada statement-statement begini, bukan saya menolak membahas itu, karena tema kita itu adalah membuktikan kesesatan Edis TV. Karena pernyataan-pernyataan Edis TV itu dianggap sesat oleh orang-orang yang kemungkinan pertama, satu, tidak menonton konteks saya berbicara yang demikian. Kedua, dia menonton tapi dia ada motif terselubung, yaitu apa? Pengen paus. Pengen singa. Nah, begitu. Contohnya siapa? Bom.
Iya, nonton enggak, tapi bahasanya. Gitu. Statement saya yang kemarin, yang terbaru terakhir, ketika saya berdebat dengan orang Islam, saya bilang begini, kita ini jangan buru-buru mengatakan bahwa orang Islam tidak menuhankan Muhammad. Baru kami membahas mengenai ateis. Begini, apakah seorang ateis punya Tuhan? Coba. Tidak. Nah, ketika Anda bilang tidak, konteksnya benar ketika paham yang dimaksud itu punya Tuhan itu adalah dia memiliki sesuatu yang diyakini menciptakan langit dan bumi dan segala Contohnya isinya. begini Bang, kalau orang ateis contohnya begini, contoh simpel aja. Kalau orang ateis dia kecelakaan jatuh, dia sebut nama siapa? Ya nggak mungkin dia sebut nama Tuhan lah, nggak mungkin. Ya, karena dia nggak punya Tuhan. Betul, itu benar. Gini Bang, makanya begini, sesuatu itu harus sesuai dengan konteksnya. Gini, Ya. Ateis tidak punya Tuhan, betul, karena dia tidak percaya dengan adanya Sang Pencipta langit dan bumi. Nggak percaya dia itu. Ya. Tetapi ateis punya Tuhan dalam konteks Alkitab. Iya, mereka punya Tuhan. Siapa Tuhan mereka? Tuhan mereka itu adalah perut mereka sendiri. Hawa nafsu mereka sendiri. Nah, jadi betul kan? Konteksnya betul. Ya. Gitu loh, makanya kita itu harus lihat konteks. Sama seperti seorang anak ngomong sama bapak ngomong sama anaknya. Ada seorang bapak punya anak umur 5 tahun atau 7 tahun. Manjat pohon mangga. Manjat terus, manjat terus. Ketika itu konteksnya manjat terus, itu maksudnya suruh turun Bang, disuruh turun. Sebenarnya, makanya setiap kata itu harus dilihat konteksnya. Nah, banyak orang tidak lihat konteksnya, lalu memframing omongan saya gitu Bang. Terus misalnya perkataan Tritunggal dibuang ke tong sampah. Oh, Edis bilang Tritunggal buang ke tong sampah. Lihat lagi konteksnya. Pada waktu itu saya diskusi dengan Elia Miron. Ya kan? Elia Miron menjelaskan kepada saya, Tritunggal itu begini. Ya kan? Seperti tubuh kita, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tetapi ketiganya itu adalah satu. Nah, kemudian ada duinatur. Yesus memiliki duinatur, hipostasis union, bla 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 kata dia. Terus saya bilang begini, oke lah, misalnya ada seorang Muslim masuk Kristen. Dia hanya fokus saja nih, orang Muslim yang masuk Kristen nih, dia hanya fokus saja supaya dia pengen menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dia nggak peduli tuh, mau Yesus punya duinatur kek, mau nggak punya kek, mau hipostasis union, nggak peduli dia. Seandainya dia buang semuanya itu, konsep yang Anda jelaskan tadi, Tritunggal yang Anda jelaskan itu ke tong sampah, menurut Anda, tetapi dia menjalankan perintah Tuhan Yesus. Menurut Anda dia diselamatkan? Elia Miron saja dia nggak jawab. Itu konteksnya diskusi saya. Pada waktu itu saya lagi ngomongin itu. Tidak saya bilang bahwa pemahaman Tritunggal itu harus dibuang ke tong sampah. Enggak, saya bilang begitu. Seandainya orang itu yang saya bilang. Nah, makanya repot. Kadang-kadang orang ini sukanya memframing saya. Begitu. Tidak dipertanyakan apa definisi Tritunggal ya. Banyak Bang orang masuk Kristen. Misalnya nih ada orang tua, dia ke sawah, ya kan? Terus dia menerima pemberitaan tentang Injil firman Tuhan. Terus dia dibaptis. Terus dia ngomong, saya mau hidup seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tadinya saya cium-cium batu, sekarang saya nggak mau cium-cium batu. Tadinya saya muter-muterin batu, sekarang saya enggak. Tadinya saya disuruh membenci orang yang membenci saya, sekarang saya enggak. Saya mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Sempat dia Bang belajar Tritunggal Bang, duinatur, hipostasis union.
Gak sempat bang, orang dia ngurusin sawah aja udah repot kok. Gimana? Makanya saya bilang, seandainya dia itu nggak pusing-pusing itu masalah, buang lah sama dia itu ke tong sampah. Nggak ngerti saya itu hipostasis union itu, nggak ngerti saya itu, nggak ngerti. Apakah dia akan dilempar ke neraka gara-gara itu? Kan tidak. Kalau mau jadi pendeta, ujian masuk sekolah teologi, itu benar. Tapi kalau ujian masuk surga pasti bukan itu bang. Gini ya. Orang Kristen, saya ditanya nih, apakah Yesus, apakah Bapa lebih besar dari Yesus? Saya bilang iya. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada siapapun. Jadi, terus ada yang ngomong, tidak. Mereka setara, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Saya bilang begini, ujian masuk surga, bukan itu pertanyaannya. Masa ujian masuk surga? Budi, sini. Ini mau masuk surga. Bapak lebih besar dari Yesus? Tidak, setara. Surga? Masa begitu? Bukan itu bang. Itu ujian mau jadi pendeta. Bukan itu. Kalau Anda memahami Bapak lebih besar dari Yesus, silakan. Mau Anda memahami Bapa dan Yesus setara, silakan bang. Setahu saya bang, ketika saya belajar Alkitab bang, kemampuan orang memahami Tuhan itu berbeda-beda. Bukan itu yang dipersoalkan. Makanya saya lebih senang membahas pengajaran. Apa yang diajarkan supaya kita lakukan bang. Karena kadang-kadang kita ini susah melakukannya bang. Kita tiap hari baca Alkitab, tapi kadang-kadang kita masih nyuri. Kan itu. Kita tiap hari membahas firman Tuhan, kadang-kadang kita masih benci sama sesama. Itu yang kita ajarkan. Fokusnya itu di situ. Begitu loh. Bukan tidak memahamikan sebuah proses lah ya. Mengenai bagaimana Bapak di surga Yesus, kan kita nggak sanggup bang memahamin itu. Pemahaman kita beda-beda. Begitu loh. Seperti itu. Makanya saya nggak pernah menyalahkan ketika ada orang berkata bahwa misalnya ketika ya saya mengatakan gimana ya, mungkin pemahaman dia belum sampai sana. Saya nggak sampai mengatakan dia sesat begitu, masuk neraka apalagi gitu. Seperti itu bang. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Oke, terima kasih bang Edis. Saya dari Lampung ya. Oh dari Lampung juga? Ya, Pringsewu. Oh Pringsewu, oke baik. Salam sama teman-teman Pringsewu. Oke, aku turunkan ya Bang Sabam ya. Turunkan. Oke Bang.